KPK geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto buntut mangkir panggilan. Buntut mangkir dari panggilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, langsung turun geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Bekasi Timur. Penggeledahan tersebut terkait dengan penetapan status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Adapun rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang digeledah yakni di perumahan Taman Villa Kartini, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat, pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Hingga saat ini penggeledahan masih berlangsung. Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK, Hasto Kristianto. Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan bila kegiatan sudah selesai, kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, kepada wartawan. Diketahui, Hasto Kristianto selaku tersangka sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menegaskan Hasto berada di Indonesia, meski mangkir panggilan pemeriksaan dari KPK. Pastinya di Indonesia, kata Guntur, Senin lalu, dikutip dari Kompas.com. Ketua DPP PDIP, Roni Talapesi, menyebut Hasto tidak bisa memenuhi panggilan KPK lantaran menghadiri agenda partai yang sudah direncanakan sebelumnya. Agenda partai yang dimaksud ialah HUT ke-52 PDIP yang berlangsung hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Sekjen Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan pada hari ini, Senin, dikarenakan telah memiliki agenda yang telah terjadwal sebelumnya, jelas Roni, Senin. Karena itu, lanjut Roni, PDIP meminta kepada KPK untuk menunda pemeriksaan hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari tahun 2025 setelah peringatan HUT PDIP. Hasto Kristianto diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAO. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian, pada tanggal 6 Juni tahun 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21 atau pasal 13 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. KPK geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto buntut mangkir panggilan. Buntut mangkir dari panggilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, langsung turun geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Bekasi Timur. Penggeledahan tersebut terkait dengan penetapan status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Adapun rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang digeledah yakni di perumahan Taman Villa Kartini, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat, pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Hingga saat ini penggeledahan masih berlangsung. Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK, Hasto Kristianto. Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan bila kegiatan sudah selesai, kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, kepada wartawan.
Diketahui, Hasto Kristianto selaku tersangka sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menegaskan Hasto berada di Indonesia, meski mangkir panggilan pemeriksaan dari KPK. Pastinya di Indonesia, kata Guntur, Senin lalu, dikutip dari Kompas.com. Ketua DPP PDIP, Roni Talapesi, menyebut Hasto tidak bisa memenuhi panggilan KPK lantaran menghadiri agenda partai yang sudah direncanakan sebelumnya. Agenda partai yang dimaksud ialah HUT ke-52 PDIP yang berlangsung hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Sekjen Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan pada hari ini, Senin, dikarenakan telah memiliki agenda yang telah terjadwal sebelumnya, jelas Roni, Senin. Karena itu, lanjut Roni, PDIP meminta kepada KPK untuk menunda pemeriksaan hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari tahun 2025 setelah peringatan HUT PDIP. Hasto Kristianto diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAO. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian, pada tanggal 6 Juni tahun 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21 atau pasal 13 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. KPK geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto buntut mangkir panggilan. Buntut mangkir dari panggilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, langsung turun geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Bekasi Timur. Penggeledahan tersebut terkait dengan penetapan status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Adapun rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang digeledah yakni di perumahan Taman Villa Kartini, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat, pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Hingga saat ini penggeledahan masih berlangsung. Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK, Hasto Kristianto. Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan bila kegiatan sudah selesai, kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, kepada wartawan. Diketahui, Hasto Kristianto selaku tersangka sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menegaskan Hasto berada di Indonesia, meski mangkir panggilan pemeriksaan dari KPK. Pastinya di Indonesia, kata Guntur, Senin lalu, dikutip dari Kompas.com. Ketua DPP PDIP, Roni Talapesi, menyebut Hasto tidak bisa memenuhi panggilan KPK lantaran menghadiri agenda partai yang sudah direncanakan sebelumnya. Agenda partai yang dimaksud ialah HUT ke-52 PDIP yang berlangsung hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Sekjen Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan pada hari ini, Senin, dikarenakan telah memiliki agenda yang telah terjadwal sebelumnya, jelas Roni, Senin. Karena itu, lanjut Roni,
PDIP meminta kepada KPK untuk menunda pemeriksaan hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari tahun 2025 setelah peringatan HUT PDIP. Hasto Kristianto diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAO. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian, pada tanggal 6 Juni tahun 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21 atau pasal 13 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. KPK geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto buntut mangkir panggilan. Buntut mangkir dari panggilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, langsung turun geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Bekasi Timur. Penggeledahan tersebut terkait dengan penetapan status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Adapun rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang digeledah yakni di perumahan Taman Villa Kartini, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat, pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Hingga saat ini penggeledahan masih berlangsung. Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK, Hasto Kristianto. Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan, bila kegiatan sudah selesai, kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, kepada wartawan. Diketahui, Hasto Kristianto selaku tersangka sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menegaskan Hasto berada di Indonesia, meski mangkir panggilan pemeriksaan dari KPK. Pastinya di Indonesia, kata Guntur, Senin lalu, dikutip dari Kompas.com. Ketua DPP PDIP, Roni Talapesi, menyebut Hasto tidak bisa memenuhi panggilan KPK lantaran menghadiri agenda partai yang sudah direncanakan sebelumnya. Agenda partai yang dimaksud ialah HUT ke-52 PDIP yang berlangsung hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Sekjen Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan pada hari ini, Senin, dikarenakan telah memiliki agenda yang telah terjadwal sebelumnya, jelas Roni, Senin. Karena itu, lanjut Roni, PDIP meminta kepada KPK untuk menunda pemeriksaan hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari tahun 2025 setelah peringatan HUT PDIP. Hasto Kristianto diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAO.
Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian, pada tanggal 6 Juni tahun 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21 atau pasal 13 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. KPK geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto buntut mangkir panggilan. Buntut mangkir dari panggilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, langsung turun geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Bekasi Timur. Penggeledahan tersebut terkait dengan penetapan status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Adapun rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang digeledah yakni di perumahan Taman Villa Kartini, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat, pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Hingga saat ini penggeledahan masih berlangsung. Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK, Hasto Kristianto. Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan bila kegiatan sudah selesai, kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, kepada wartawan. Diketahui, Hasto Kristianto selaku tersangka sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menegaskan Hasto berada di Indonesia, meski mangkir panggilan pemeriksaan dari KPK. Pastinya di Indonesia, kata Guntur, Senin lalu, dikutip dari Kompas.com. Ketua DPP PDIP, Roni Talapesi, menyebut Hasto tidak bisa memenuhi panggilan KPK lantaran menghadiri agenda partai yang sudah direncanakan sebelumnya. Agenda partai yang dimaksud ialah HUT ke-52 PDIP yang berlangsung hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Sekjen Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan pada hari ini, Senin, dikarenakan telah memiliki agenda yang telah terjadwal sebelumnya, jelas Roni, Senin. Karena itu, lanjut Roni, PDIP meminta kepada KPK untuk menunda pemeriksaan hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari tahun 2025 setelah peringatan HUT PDIP. Hasto Kristianto diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAO. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian, pada tanggal 6 Juni tahun 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku,
Ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan Pasal 5 Ayat 1 huruf A atau Pasal 5 Ayat 1 huruf B dan Pasal 21 atau Pasal 13 UU Tipikor Junto Pasal 55 Ayat 1 pertama KUHP. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. KPK geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto buntut mangkir panggilan. Buntut mangkir dari panggilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, langsung turun geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Bekasi Timur. Penggeledahan tersebut terkait dengan penetapan status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Adapun rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang digeledah yakni di perumahan Taman Villa Kartini, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat, pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Hingga saat ini penggeledahan masih berlangsung. Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK, Hasto Kristianto. Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan bila kegiatan sudah selesai, kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, kepada wartawan. Diketahui, Hasto Kristianto selaku tersangka sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menegaskan Hasto berada di Indonesia, meski mangkir panggilan pemeriksaan dari KPK. Pastinya di Indonesia, kata Guntur, Senin lalu, dikutip dari Kompas.com. Ketua DPP PDIP, Roni Talapesi, menyebut Hasto tidak bisa memenuhi panggilan KPK lantaran menghadiri agenda partai yang sudah direncanakan sebelumnya. Agenda partai yang dimaksud ialah HUT ke-52 PDIP yang berlangsung hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Sekjen Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan pada hari ini, Senin, dikarenakan telah memiliki agenda yang telah terjadwal sebelumnya, jelas Roni, Senin. Karena itu, lanjut Roni, PDIP meminta kepada KPK untuk menunda pemeriksaan hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari tahun 2025 setelah peringatan HUT PDIP. Hasto Kristianto diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAO. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian, pada tanggal 6 Juni tahun 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan Pasal 5 Ayat 1 huruf A atau Pasal 5 Ayat 1 huruf B dan Pasal 21 atau Pasal 13 UU Tipikor Junto Pasal 55 Ayat 1 pertama KUHP. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. KPK geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto buntut mangkir panggilan. Buntut mangkir dari panggilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, langsung turun geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Bekasi Timur. Penggeledahan tersebut terkait dengan penetapan status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku.
Adapun rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang digeledah yakni di perumahan Taman Villa Kartini, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat, pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Hingga saat ini penggeledahan masih berlangsung. Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK, Hasto Kristianto. Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan bila kegiatan sudah selesai, kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, kepada wartawan. Diketahui, Hasto Kristianto selaku tersangka sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menegaskan Hasto berada di Indonesia, meski mangkir panggilan pemeriksaan dari KPK. Pastinya di Indonesia, kata Guntur, Senin lalu, dikutip dari Kompas.com. Ketua DPP PDIP, Roni Talapesi, menyebut Hasto tidak bisa memenuhi panggilan KPK lantaran menghadiri agenda partai yang sudah direncanakan sebelumnya. Agenda partai yang dimaksud ialah HUT ke-52 PDIP yang berlangsung hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Sekjen Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan pada hari ini, Senin, dikarenakan telah memiliki agenda yang telah terjadwal sebelumnya, jelas Roni, Senin. Karena itu, lanjut Roni, PDIP meminta kepada KPK untuk menunda pemeriksaan hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari tahun 2025 setelah peringatan HUT PDIP. Hasto Kristianto diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAO. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian, pada tanggal 6 Juni tahun 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21 atau pasal 13 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. KPK geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto buntut mangkir panggilan. Buntut mangkir dari panggilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, langsung turun geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Bekasi Timur. Penggeledahan tersebut terkait dengan penetapan status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Adapun rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang digeledah yakni di perumahan Taman Villa Kartini, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat, pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Hingga saat ini penggeledahan masih berlangsung. Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK, Hasto Kristianto. Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan bila kegiatan sudah selesai, kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, kepada wartawan. Diketahui, Hasto Kristianto selaku tersangka sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menegaskan Hasto berada di Indonesia, meski mangkir panggilan pemeriksaan dari KPK. Pastinya di Indonesia, kata Guntur,
Senin lalu, dikutip dari Kompas.com. Ketua DPP PDIP, Roni Talapesi, menyebut Hasto tidak bisa memenuhi panggilan KPK lantaran menghadiri agenda partai yang sudah direncanakan sebelumnya. Agenda partai yang dimaksud ialah HUT ke-52 PDIP yang berlangsung hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Sekjen Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan pada hari ini, Senin, dikarenakan telah memiliki agenda yang telah terjadwal sebelumnya, jelas Roni, Senin. Karena itu, lanjut Roni, PDIP meminta kepada KPK untuk menunda pemeriksaan hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari tahun 2025 setelah peringatan HUT PDIP. Hasto Kristianto diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAO. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian, pada tanggal 6 Juni tahun 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21 atau pasal 13 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. KPK geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto buntut mangkir panggilan. Buntut mangkir dari panggilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, langsung turun geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Bekasi Timur. Penggeledahan tersebut terkait dengan penetapan status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Adapun rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang digeledah yakni di perumahan Taman Villa Kartini, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat, pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Hingga saat ini penggeledahan masih berlangsung. Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK, Hasto Kristianto. Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan bila kegiatan sudah selesai, kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, kepada wartawan. Diketahui, Hasto Kristianto selaku tersangka sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menegaskan Hasto berada di Indonesia, meski mangkir panggilan pemeriksaan dari KPK. Pastinya di Indonesia, kata Guntur, Senin lalu, dikutip dari Kompas.com. Ketua DPP PDIP, Roni Talapesi, menyebut Hasto tidak bisa memenuhi panggilan KPK lantaran menghadiri agenda partai yang sudah direncanakan sebelumnya. Agenda partai yang dimaksud ialah HUT ke-52 PDIP yang berlangsung hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Sekjen Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan pada hari ini, Senin, dikarenakan telah memiliki agenda yang telah terjadwal sebelumnya, jelas Roni, Senin. Karena itu, lanjut Roni, PDIP meminta kepada KPK untuk menunda pemeriksaan hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari tahun 2025 setelah peringatan HUT PDIP. Hasto Kristianto diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP,
Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAO. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian, pada tanggal 6 Juni tahun 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21 atau pasal 13 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. KPK geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto buntut mangkir panggilan. Buntut mangkir dari panggilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, langsung turun geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Bekasi Timur. Penggeledahan tersebut terkait dengan penetapan status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Adapun rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang digeledah yakni di perumahan Taman Villa Kartini, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat, pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Hingga saat ini penggeledahan masih berlangsung. Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK, Hasto Kristianto. Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan bila kegiatan sudah selesai, kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, kepada wartawan. Diketahui, Hasto Kristianto selaku tersangka sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menegaskan Hasto berada di Indonesia, meski mangkir panggilan pemeriksaan dari KPK. Pastinya di Indonesia, kata Guntur, Senin lalu, dikutip dari Kompas.com. Ketua DPP PDIP, Roni Talapesi, menyebut Hasto tidak bisa memenuhi panggilan KPK lantaran menghadiri agenda partai yang sudah direncanakan sebelumnya. Agenda partai yang dimaksud ialah HUT ke-52 PDIP yang berlangsung hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Sekjen Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan pada hari ini, Senin, dikarenakan telah memiliki agenda yang telah terjadwal sebelumnya, jelas Roni, Senin. Karena itu, lanjut Roni, PDIP meminta kepada KPK untuk menunda pemeriksaan hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari tahun 2025 setelah peringatan HUT PDIP. Hasto Kristianto diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAO. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan,
Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan, seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya, untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian, pada tanggal 6 Juni tahun 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21 atau pasal 13 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. KPK geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto buntut mangkir panggilan. Buntut mangkir dari panggilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, langsung turun geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Bekasi Timur. Penggeledahan tersebut terkait dengan penetapan status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Adapun rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang digeledah yakni di perumahan Taman Villa Kartini, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat, pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Hingga saat ini penggeledahan masih berlangsung. Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK, Hasto Kristianto. Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan bila kegiatan sudah selesai, kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, kepada wartawan. Diketahui, Hasto Kristianto selaku tersangka sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menegaskan Hasto berada di Indonesia, meski mangkir panggilan pemeriksaan dari KPK. Pastinya di Indonesia, kata Guntur, Senin lalu, dikutip dari Kompas.com. Ketua DPP PDIP, Roni Talapesi, menyebut Hasto tidak bisa memenuhi panggilan KPK lantaran menghadiri agenda partai yang sudah direncanakan sebelumnya. Agenda partai yang dimaksud ialah HUT ke-52 PDIP yang berlangsung hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Sekjen Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan pada hari ini, Senin, dikarenakan telah memiliki agenda yang telah terjadwal sebelumnya, jelas Roni, Senin. Karena itu, lanjut Roni, PDIP meminta kepada KPK untuk menunda pemeriksaan hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari tahun 2025 setelah peringatan HUT PDIP. Hasto Kristianto diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAO. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan, seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya, untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian, pada tanggal 6 Juni tahun 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21 atau pasal 13 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dalam perkembangannya,
KPK mencegah Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. KPK geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto buntut mangkir panggilan. Buntut mangkir dari panggilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, langsung turun geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Bekasi Timur. Penggeledahan tersebut terkait dengan penetapan status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Adapun rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang digeledah yakni di perumahan Taman Villa Kartini, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat, pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Hingga saat ini penggeledahan masih berlangsung. Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK, Hasto Kristianto. Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan bila kegiatan sudah selesai, kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, kepada wartawan. Diketahui, Hasto Kristianto selaku tersangka sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menegaskan Hasto berada di Indonesia, meski mangkir panggilan pemeriksaan dari KPK. Pastinya di Indonesia, kata Guntur, Senin lalu, dikutip dari Kompas.com. Ketua DPP PDIP, Roni Talapesi, menyebut Hasto tidak bisa memenuhi panggilan KPK lantaran menghadiri agenda partai yang sudah direncanakan sebelumnya. Agenda partai yang dimaksud ialah HUT ke-52 PDIP yang berlangsung hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Sekjen Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan pada hari ini, Senin, dikarenakan telah memiliki agenda yang telah terjadwal sebelumnya, jelas Roni, Senin. Karena itu, lanjut Roni, PDIP meminta kepada KPK untuk menunda pemeriksaan hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari tahun 2025 setelah peringatan HUT PDIP. Hasto Kristianto diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAO. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian, pada tanggal 6 Juni tahun 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21 atau pasal 13 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. KPK geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto buntut mangkir panggilan. Buntut mangkir dari panggilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, langsung turun geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Bekasi Timur. Penggeledahan tersebut terkait dengan penetapan status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Adapun rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang digeledah yakni di perumahan Taman Villa Kartini, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat, pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Hingga saat ini penggeledahan masih berlangsung. Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK, Hasto Kristianto.
Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan bila kegiatan sudah selesai, kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, kepada wartawan. Diketahui, Hasto Kristianto selaku tersangka sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menegaskan Hasto berada di Indonesia, meski mangkir panggilan pemeriksaan dari KPK. Pastinya di Indonesia, kata Guntur, Senin lalu, dikutip dari Kompas.com. Ketua DPP PDIP, Roni Talapesi, menyebut Hasto tidak bisa memenuhi panggilan KPK lantaran menghadiri agenda partai yang sudah direncanakan sebelumnya. Agenda partai yang dimaksud ialah HUT ke-52 PDIP yang berlangsung hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Sekjen Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan pada hari ini, Senin, dikarenakan telah memiliki agenda yang telah terjadwal sebelumnya, jelas Roni, Senin. Karena itu, lanjut Roni, PDIP meminta kepada KPK untuk menunda pemeriksaan hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari tahun 2025 setelah peringatan HUT PDIP. Hasto Kristianto diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAO. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian, pada tanggal 6 Juni tahun 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21 atau pasal 13 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. KPK geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto buntut mangkir panggilan. Buntut mangkir dari panggilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, langsung turun geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Bekasi Timur. Penggeledahan tersebut terkait dengan penetapan status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Adapun rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang digeledah yakni di perumahan Taman Villa Kartini, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat, pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Hingga saat ini penggeledahan masih berlangsung. Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK, Hasto Kristianto. Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan bila kegiatan sudah selesai, kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, kepada wartawan. Diketahui, Hasto Kristianto selaku tersangka sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menegaskan Hasto berada di Indonesia, meski mangkir panggilan pemeriksaan dari KPK. Pastinya di Indonesia, kata Guntur, Senin lalu, dikutip dari Kompas.com. Ketua DPP PDIP, Roni Talapesi, menyebut Hasto tidak bisa memenuhi panggilan KPK lantaran menghadiri agenda partai yang sudah direncanakan sebelumnya. Agenda partai yang dimaksud ialah HUT ke-52 PDIP yang berlangsung hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Sekjen Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan pada hari ini, Senin,
dikarenakan telah memiliki agenda yang telah terjadwal sebelumnya, jelas Roni, Senin. Karena itu, lanjut Roni, PDIP meminta kepada KPK untuk menunda pemeriksaan hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari tahun 2025 setelah peringatan HUT PDIP. Hasto Kristianto diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAO. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian, pada tanggal 6 Juni tahun 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21 atau pasal 13 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. KPK geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto buntut mangkir panggilan. Buntut mangkir dari panggilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, langsung turun geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Bekasi Timur. Penggeledahan tersebut terkait dengan penetapan status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Adapun rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang digeledah yakni di perumahan Taman Villa Kartini, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat, pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Hingga saat ini penggeledahan masih berlangsung. Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK, Hasto Kristianto. Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan bila kegiatan sudah selesai, kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, kepada wartawan. Diketahui, Hasto Kristianto selaku tersangka sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menegaskan Hasto berada di Indonesia, meski mangkir panggilan pemeriksaan dari KPK. Pastinya di Indonesia, kata Guntur, Senin lalu, dikutip dari Kompas.com. Ketua DPP PDIP, Roni Talapesi, menyebut Hasto tidak bisa memenuhi panggilan KPK lantaran menghadiri agenda partai yang sudah direncanakan sebelumnya. Agenda partai yang dimaksud ialah HUT ke-52 PDIP yang berlangsung hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Sekjen Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan pada hari ini, Senin, dikarenakan telah memiliki agenda yang telah terjadwal sebelumnya, jelas Roni, Senin. Karena itu, lanjut Roni, PDIP meminta kepada KPK untuk menunda pemeriksaan hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari tahun 2025 setelah peringatan HUT PDIP. Hasto Kristianto diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.
Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAU. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian, pada tanggal 6 Juni tahun 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21 atau pasal 13 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. KPK geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto buntut mangkir panggilan. Buntut mangkir dari panggilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, langsung turun geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Bekasi Timur. Penggeledahan tersebut terkait dengan penetapan status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Adapun rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang digeledah yakni di perumahan Taman Villa Kartini, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat, pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Hingga saat ini penggeledahan masih berlangsung. Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK, Hasto Kristianto. Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan bila kegiatan sudah selesai, kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, kepada wartawan. Diketahui, Hasto Kristianto selaku tersangka sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menegaskan Hasto berada di Indonesia, meski mangkir panggilan pemeriksaan dari KPK. Pastinya di Indonesia, kata Guntur, Senin lalu, dikutip dari Kompas.com. Ketua DPP PDIP, Roni Talapesi, menyebut Hasto tidak bisa memenuhi panggilan KPK lantaran menghadiri agenda partai yang sudah direncanakan sebelumnya. Agenda partai yang dimaksud ialah HUT ke-52 PDIP yang berlangsung hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Sekjen Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan pada hari ini, Senin, dikarenakan telah memiliki agenda yang telah terjadwal sebelumnya, jelas Roni, Senin. Karena itu, lanjut Roni, PDIP meminta kepada KPK untuk menunda pemeriksaan hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari tahun 2025 setelah peringatan HUT PDIP. Hasto Kristianto diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu, PAU, anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAU. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian, pada tanggal 6 Juni tahun 2024,
atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21 atau pasal 13 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. KPK geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto buntut mangkir panggilan. Buntut mangkir dari panggilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, langsung turun geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Bekasi Timur. Penggeledahan tersebut terkait dengan penetapan status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Adapun rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang digeledah yakni di perumahan Taman Villa Kartini, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat, pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Hingga saat ini penggeledahan masih berlangsung. Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK, Hasto Kristianto. Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan bila kegiatan sudah selesai, kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, kepada wartawan. Diketahui, Hasto Kristianto selaku tersangka sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menegaskan Hasto berada di Indonesia, meski mangkir panggilan pemeriksaan dari KPK. Pastinya di Indonesia, kata Guntur, Senin lalu, dikutip dari Kompas.com. Ketua DPP PDIP, Roni Talapesi, menyebut Hasto tidak bisa memenuhi panggilan KPK lantaran menghadiri agenda partai yang sudah direncanakan sebelumnya. Agenda partai yang dimaksud ialah HUT ke-52 PDIP yang berlangsung hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Sekjen Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan pada hari ini, Senin, dikarenakan telah memiliki agenda yang telah terjadwal sebelumnya, jelas Roni, Senin. Karena itu, lanjut Roni, PDIP meminta kepada KPK untuk menunda pemeriksaan hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari tahun 2025 setelah peringatan HUT PDIP. Hasto Kristianto diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAO. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian, pada tanggal 6 Juni tahun 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21 atau pasal 13 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. KPK geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto buntut mangkir panggilan. Buntut mangkir dari panggilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, langsung turun geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Bekasi Timur.
Penggeledahan tersebut terkait dengan penetapan status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Adapun rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang digeledah yakni di perumahan Taman Villa Kartini, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat, pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Hingga saat ini penggeledahan masih berlangsung. Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK, Hasto Kristianto. Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan bila kegiatan sudah selesai, kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, kepada wartawan. Diketahui, Hasto Kristianto selaku tersangka sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menegaskan Hasto berada di Indonesia, meski mangkir panggilan pemeriksaan dari KPK. Pastinya di Indonesia, kata Guntur, Senin lalu, dikutip dari Kompas.com. Ketua DPP PDIP, Roni Talapesi, menyebut Hasto tidak bisa memenuhi panggilan KPK lantaran menghadiri agenda partai yang sudah direncanakan sebelumnya. Agenda partai yang dimaksud ialah HUT ke-52 PDIP yang berlangsung hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Sekjen Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan pada hari ini, Senin, dikarenakan telah memiliki agenda yang telah terjadwal sebelumnya, jelas Roni, Senin. Karena itu, lanjut Roni, PDIP meminta kepada KPK untuk menunda pemeriksaan hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari tahun 2025 setelah peringatan HUT PDIP. Hasto Kristianto diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAO. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian, pada tanggal 6 Juni tahun 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21 atau pasal 13 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. KPK geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto buntut mangkir panggilan. Buntut mangkir dari panggilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, langsung turun geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Bekasi Timur. Penggeledahan tersebut terkait dengan penetapan status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Adapun rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang digeledah yakni di perumahan Taman Villa Kartini, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat, pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Hingga saat ini penggeledahan masih berlangsung. Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK, Hasto Kristianto. Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan bila kegiatan sudah selesai, kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, kepada wartawan. Diketahui, Hasto Kristianto selaku tersangka sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menegaskan Hasto berada di Indonesia,
meski mangkir panggilan pemeriksaan dari KPK. Pastinya di Indonesia, kata Guntur, Senin lalu, dikutip dari Kompas.com. Ketua DPP PDIP, Roni Talapesi, menyebut Hasto tidak bisa memenuhi panggilan KPK lantaran menghadiri agenda partai yang sudah direncanakan sebelumnya. Agenda partai yang dimaksud ialah HUT ke-52 PDIP yang berlangsung hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Sekjen Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan pada hari ini, Senin, dikarenakan telah memiliki agenda yang telah terjadwal sebelumnya, jelas Roni, Senin. Karena itu, lanjut Roni, PDIP meminta kepada KPK untuk menunda pemeriksaan hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari tahun 2025 setelah peringatan HUT PDIP. Hasto Kristianto diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAO. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian, pada tanggal 6 Juni tahun 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21 atau pasal 13 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. KPK geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto buntut mangkir panggilan. Buntut mangkir dari panggilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, langsung turun geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Bekasi Timur. Penggeledahan tersebut terkait dengan penetapan status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Adapun rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang digeledah yakni di perumahan Taman Villa Kartini, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat, pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Hingga saat ini penggeledahan masih berlangsung. Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK, Hasto Kristianto. Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan bila kegiatan sudah selesai, kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, kepada wartawan. Diketahui, Hasto Kristianto selaku tersangka sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menegaskan Hasto berada di Indonesia, meski mangkir panggilan pemeriksaan dari KPK. Pastinya di Indonesia, kata Guntur, Senin lalu, dikutip dari Kompas.com. Ketua DPP PDIP, Roni Talapesi, menyebut Hasto tidak bisa memenuhi panggilan KPK lantaran menghadiri agenda partai yang sudah direncanakan sebelumnya. Agenda partai yang dimaksud ialah HUT ke-52 PDIP yang berlangsung hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Sekjen Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan pada hari ini, Senin, dikarenakan telah memiliki agenda yang telah terjadwal sebelumnya, jelas Roni, Senin. Karena itu, lanjut Roni, PDIP meminta kepada KPK untuk menunda pemeriksaan hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari tahun 2025 setelah peringatan HUT PDIP.
Hasto Kristianto diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAO. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian, pada tanggal 6 Juni tahun 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21 atau pasal 13 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. KPK geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto buntut mangkir panggilan. Buntut mangkir dari panggilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, langsung turun geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Bekasi Timur. Penggeledahan tersebut terkait dengan penetapan status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Adapun rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang digeledah yakni di perumahan Taman Villa Kartini, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat, pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Hingga saat ini penggeledahan masih berlangsung. Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK, Hasto Kristianto. Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan bila kegiatan sudah selesai, kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, kepada wartawan. Diketahui, Hasto Kristianto selaku tersangka sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menegaskan Hasto berada di Indonesia, meski mangkir panggilan pemeriksaan dari KPK. Pastinya di Indonesia, kata Guntur, Senin lalu, dikutip dari Kompas.com. Ketua DPP PDIP, Roni Talapesi, menyebut Hasto tidak bisa memenuhi panggilan KPK lantaran menghadiri agenda partai yang sudah direncanakan sebelumnya. Agenda partai yang dimaksud ialah HUT ke-52 PDIP yang berlangsung hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Sekjen Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan pada hari ini, Senin, dikarenakan telah memiliki agenda yang telah terjadwal sebelumnya, jelas Roni, Senin. Karena itu, lanjut Roni, PDIP meminta kepada KPK untuk menunda pemeriksaan hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari tahun 2025 setelah peringatan HUT PDIP. Hasto Kristianto diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAO. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri.
Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan, seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya, untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian, pada tanggal 6 Juni tahun 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21 atau pasal 13 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. KPK geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto buntut mangkir panggilan. Buntut mangkir dari panggilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, langsung turun geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Bekasi Timur. Penggeledahan tersebut terkait dengan penetapan status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Adapun rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang digeledah yakni di perumahan Taman Villa Kartini, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat, pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Hingga saat ini penggeledahan masih berlangsung. Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK, Hasto Kristianto. Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan bila kegiatan sudah selesai, kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, kepada wartawan. Diketahui, Hasto Kristianto selaku tersangka sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menegaskan Hasto berada di Indonesia, meski mangkir panggilan pemeriksaan dari KPK. Pastinya di Indonesia, kata Guntur, Senin lalu, dikutip dari Kompas.com. Ketua DPP PDIP, Roni Talapesi, menyebut Hasto tidak bisa memenuhi panggilan KPK lantaran menghadiri agenda partai yang sudah direncanakan sebelumnya. Agenda partai yang dimaksud ialah HUT ke-52 PDIP yang berlangsung hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Sekjen Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan pada hari ini, Senin, dikarenakan telah memiliki agenda yang telah terjadwal sebelumnya, jelas Roni, Senin. Karena itu, lanjut Roni, PDIP meminta kepada KPK untuk menunda pemeriksaan hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari tahun 2025 setelah peringatan HUT PDIP. Hasto Kristianto diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAO. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan, seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya, untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian, pada tanggal 6 Juni tahun 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya,
Hasto dijerat dengan Pasal 5 Ayat 1 huruf A atau Pasal 5 Ayat 1 huruf B dan Pasal 21 atau Pasal 13 UU Tipikor Junto Pasal 55 Ayat 1 pertama KUHP. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. KPK geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto buntut mangkir panggilan. Buntut mangkir dari panggilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, langsung turun geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Bekasi Timur. Penggeledahan tersebut terkait dengan penetapan status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Adapun rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang digeledah yakni di perumahan Taman Villa Kartini, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat, pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Hingga saat ini penggeledahan masih berlangsung. Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK, Hasto Kristianto. Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan bila kegiatan sudah selesai, kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, kepada wartawan. Diketahui, Hasto Kristianto selaku tersangka sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menegaskan Hasto berada di Indonesia, meski mangkir panggilan pemeriksaan dari KPK. Pastinya di Indonesia, kata Guntur, Senin lalu, dikutip dari Kompas.com. Ketua DPP PDIP, Roni Talapesi, menyebut Hasto tidak bisa memenuhi panggilan KPK lantaran menghadiri agenda partai yang sudah direncanakan sebelumnya. Agenda partai yang dimaksud ialah HUT ke-52 PDIP yang berlangsung hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Sekjen Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan pada hari ini, Senin, dikarenakan telah memiliki agenda yang telah terjadwal sebelumnya, jelas Roni, Senin. Karena itu, lanjut Roni, PDIP meminta kepada KPK untuk menunda pemeriksaan hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari tahun 2025 setelah peringatan HUT PDIP. Hasto Kristianto diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAO. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian, pada tanggal 6 Juni tahun 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan Pasal 5 Ayat 1 huruf A atau Pasal 5 Ayat 1 huruf B dan Pasal 21 atau Pasal 13 UU Tipikor Junto Pasal 55 Ayat 1 pertama KUHP. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. KPK geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto buntut mangkir panggilan. Buntut mangkir dari panggilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, langsung turun geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Bekasi Timur. Penggeledahan tersebut terkait dengan penetapan status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Adapun rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang digeledah yakni di perumahan Taman Villa Kartini, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat, pada hari ini, Selasa,
tanggal 7 Januari tahun 2025. Hingga saat ini penggeledahan masih berlangsung. Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK, Hasto Kristianto. Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan bila kegiatan sudah selesai, kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, kepada wartawan. Diketahui, Hasto Kristianto selaku tersangka sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menegaskan Hasto berada di Indonesia, meski mangkir panggilan pemeriksaan dari KPK. Pastinya di Indonesia, kata Guntur, Senin lalu, dikutip dari Kompas.com. Ketua DPP PDIP, Roni Talapesi, menyebut Hasto tidak bisa memenuhi panggilan KPK lantaran menghadiri agenda partai yang sudah direncanakan sebelumnya. Agenda partai yang dimaksud ialah HUT ke-52 PDIP yang berlangsung hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Sekjen Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan pada hari ini, Senin, dikarenakan telah memiliki agenda yang telah terjadwal sebelumnya, jelas Roni, Senin. Karena itu, lanjut Roni, PDIP meminta kepada KPK untuk menunda pemeriksaan hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari tahun 2025 setelah peringatan HUT PDIP. Hasto Kristianto diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAO. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian, pada tanggal 6 Juni tahun 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21 atau pasal 13 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. KPK geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto buntut mangkir panggilan. Buntut mangkir dari panggilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, langsung turun geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Bekasi Timur. Penggeledahan tersebut terkait dengan penetapan status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Adapun rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang digeledah yakni di perumahan Taman Villa Kartini, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat, pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Hingga saat ini penggeledahan masih berlangsung. Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK, Hasto Kristianto. Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan bila kegiatan sudah selesai, kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, kepada wartawan. Diketahui, Hasto Kristianto selaku tersangka sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menegaskan Hasto berada di Indonesia, meski mangkir panggilan pemeriksaan dari KPK. Pastinya di Indonesia, kata Guntur, Senin lalu, dikutip dari Kompas.com. Ketua DPP PDIP, Roni Talapesi,
menyebut Hasto tidak bisa memenuhi panggilan KPK lantaran menghadiri agenda partai yang sudah direncanakan sebelumnya. Agenda partai yang dimaksud ialah HUT ke-52 PDIP yang berlangsung hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Sekjen Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan pada hari ini, Senin, dikarenakan telah memiliki agenda yang telah terjadwal sebelumnya, jelas Roni, Senin. Karena itu, lanjut Roni, PDIP meminta kepada KPK untuk menunda pemeriksaan hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari tahun 2025 setelah peringatan HUT PDIP. Hasto Kristianto diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAO. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian, pada tanggal 6 Juni tahun 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21 atau pasal 13 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. KPK geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto buntut mangkir panggilan. Buntut mangkir dari panggilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, langsung turun geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Bekasi Timur. Penggeledahan tersebut terkait dengan penetapan status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Adapun rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang digeledah yakni di perumahan Taman Villa Kartini, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat, pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Hingga saat ini penggeledahan masih berlangsung. Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK, Hasto Kristianto. Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan, bila kegiatan sudah selesai, kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, kepada wartawan. Diketahui, Hasto Kristianto selaku tersangka sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menegaskan Hasto berada di Indonesia, meski mangkir panggilan pemeriksaan dari KPK. Pastinya di Indonesia, kata Guntur, Senin lalu, dikutip dari Kompas.com. Ketua DPP PDIP, Roni Talapesi, menyebut Hasto tidak bisa memenuhi panggilan KPK lantaran menghadiri agenda partai yang sudah direncanakan sebelumnya. Agenda partai yang dimaksud ialah HUT ke-52 PDIP yang berlangsung hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Sekjen Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan pada hari ini, Senin, dikarenakan telah memiliki agenda yang telah terjadwal sebelumnya, jelas Roni, Senin. Karena itu, lanjut Roni, PDIP meminta kepada KPK untuk menunda pemeriksaan hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari tahun 2025 setelah peringatan HUT PDIP. Hasto Kristianto diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku. Pertama,
Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAO. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian, pada tanggal 6 Juni tahun 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21 atau pasal 13 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. KPK geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto buntut mangkir panggilan. Buntut mangkir dari panggilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, langsung turun geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Bekasi Timur. Penggeledahan tersebut terkait dengan penetapan status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Adapun rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang digeledah yakni di perumahan Taman Villa Kartini, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat, pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Hingga saat ini penggeledahan masih berlangsung. Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK, Hasto Kristianto. Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan bila kegiatan sudah selesai, kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, kepada wartawan. Diketahui, Hasto Kristianto selaku tersangka sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menegaskan Hasto berada di Indonesia, meski mangkir panggilan pemeriksaan dari KPK. Pastinya di Indonesia, kata Guntur, Senin lalu, dikutip dari Kompas.com. Ketua DPP PDIP, Roni Talapesi, menyebut Hasto tidak bisa memenuhi panggilan KPK lantaran menghadiri agenda partai yang sudah direncanakan sebelumnya. Agenda partai yang dimaksud ialah HUT ke-52 PDIP yang berlangsung hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Sekjen Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan pada hari ini, Senin, dikarenakan telah memiliki agenda yang telah terjadwal sebelumnya, jelas Roni, Senin. Karena itu, lanjut Roni, PDIP meminta kepada KPK untuk menunda pemeriksaan hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari tahun 2025 setelah peringatan HUT PDIP. Hasto Kristianto diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAO. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan,
Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan, seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya, untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian, pada tanggal 6 Juni tahun 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21 atau pasal 13 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. KPK geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto buntut mangkir panggilan. Buntut mangkir dari panggilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, langsung turun geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Bekasi Timur. Penggeledahan tersebut terkait dengan penetapan status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Adapun rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang digeledah yakni di perumahan Taman Villa Kartini, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat, pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Hingga saat ini penggeledahan masih berlangsung. Betul, saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK, Hasto Kristianto. Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan bila kegiatan sudah selesai, kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, kepada wartawan. Diketahui, Hasto Kristianto selaku tersangka sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menegaskan Hasto berada di Indonesia, meski mangkir panggilan pemeriksaan dari KPK. Pastinya di Indonesia, kata Guntur, Senin lalu, dikutip dari Kompas.com. Ketua DPP PDIP, Roni Talapesi, menyebut Hasto tidak bisa memenuhi panggilan KPK lantaran menghadiri agenda partai yang sudah direncanakan sebelumnya. Agenda partai yang dimaksud ialah HUT ke-52 PDIP yang berlangsung hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Sekjen Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan pada hari ini, Senin, dikarenakan telah memiliki agenda yang telah terjadwal sebelumnya, jelas Roni, Senin. Karena itu, lanjut Roni, PDIP meminta kepada KPK untuk menunda pemeriksaan hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari tahun 2025 setelah peringatan HUT PDIP. Hasto Kristianto diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAO. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan, seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya, untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian, pada tanggal 6 Juni tahun 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21 atau pasal 13 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dalam perkembangannya,
KPK mencegah Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. KPK geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto buntut mangkir panggilan. Buntut mangkir dari panggilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, langsung turun geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Bekasi Timur. Penggeledahan tersebut terkait dengan penetapan status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Adapun rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang digeledah yakni di perumahan Taman Villa Kartini, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat, pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Hingga saat ini penggeledahan masih berlangsung. Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK, Hasto Kristianto. Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan bila kegiatan sudah selesai, kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, kepada wartawan. Diketahui, Hasto Kristianto selaku tersangka sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menegaskan Hasto berada di Indonesia, meski mangkir panggilan pemeriksaan dari KPK. Pastinya di Indonesia, kata Guntur, Senin lalu, dikutip dari Kompas.com. Ketua DPP PDIP, Roni Talapesi, menyebut Hasto tidak bisa memenuhi panggilan KPK lantaran menghadiri agenda partai yang sudah direncanakan sebelumnya. Agenda partai yang dimaksud ialah HUT ke-52 PDIP yang berlangsung hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Sekjen Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan pada hari ini, Senin, dikarenakan telah memiliki agenda yang telah terjadwal sebelumnya, jelas Roni, Senin. Karena itu, lanjut Roni, PDIP meminta kepada KPK untuk menunda pemeriksaan hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari tahun 2025 setelah peringatan HUT PDIP. Hasto Kristianto diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAO. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian, pada tanggal 6 Juni tahun 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21 atau pasal 13 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. KPK geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto buntut mangkir panggilan. Buntut mangkir dari panggilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, langsung turun geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Bekasi Timur. Penggeledahan tersebut terkait dengan penetapan status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Adapun rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang digeledah yakni di perumahan Taman Villa Kartini, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat, pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Hingga saat ini penggeledahan masih berlangsung. Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK, Hasto Kristianto.
Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan bila kegiatan sudah selesai, kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, kepada wartawan. Diketahui, Hasto Kristianto selaku tersangka sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menegaskan Hasto berada di Indonesia, meski mangkir panggilan pemeriksaan dari KPK. Pastinya di Indonesia, kata Guntur, Senin lalu, dikutip dari Kompas.com. Ketua DPP PDIP, Roni Talapesi, menyebut Hasto tidak bisa memenuhi panggilan KPK lantaran menghadiri agenda partai yang sudah direncanakan sebelumnya. Agenda partai yang dimaksud ialah HUT ke-52 PDIP yang berlangsung hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Sekjen Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan pada hari ini, Senin, dikarenakan telah memiliki agenda yang telah terjadwal sebelumnya, jelas Roni, Senin. Karena itu, lanjut Roni, PDIP meminta kepada KPK untuk menunda pemeriksaan hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari tahun 2025 setelah peringatan HUT PDIP. Hasto Kristianto diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAO. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian, pada tanggal 6 Juni tahun 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21 atau pasal 13 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. KPK geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto buntut mangkir panggilan. Buntut mangkir dari panggilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, langsung turun geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Bekasi Timur. Penggeledahan tersebut terkait dengan penetapan status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Adapun rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang digeledah yakni di perumahan Taman Villa Kartini, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat, pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Hingga saat ini penggeledahan masih berlangsung. Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK, Hasto Kristianto. Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan bila kegiatan sudah selesai, kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, kepada wartawan. Diketahui, Hasto Kristianto selaku tersangka sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menegaskan Hasto berada di Indonesia, meski mangkir panggilan pemeriksaan dari KPK. Pastinya di Indonesia, kata Guntur, Senin lalu, dikutip dari Kompas.com. Ketua DPP PDIP, Roni Talapesi, menyebut Hasto tidak bisa memenuhi panggilan KPK lantaran menghadiri agenda partai yang sudah direncanakan sebelumnya. Agenda partai yang dimaksud ialah HUT ke-52 PDIP yang berlangsung hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Sekjen Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan pada hari ini, Senin,
dikarenakan telah memiliki agenda yang telah terjadwal sebelumnya, jelas Roni, Senin. Karena itu, lanjut Roni, PDIP meminta kepada KPK untuk menunda pemeriksaan hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari tahun 2025 setelah peringatan HUT PDIP. Hasto Kristianto diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAO. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian, pada tanggal 6 Juni tahun 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21 atau pasal 13 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. KPK geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto buntut mangkir panggilan. Buntut mangkir dari panggilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, langsung turun geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Bekasi Timur. Penggeledahan tersebut terkait dengan penetapan status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Adapun rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang digeledah yakni di perumahan Taman Villa Kartini, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat, pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Hingga saat ini penggeledahan masih berlangsung. Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK, Hasto Kristianto. Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan bila kegiatan sudah selesai, kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, kepada wartawan. Diketahui, Hasto Kristianto selaku tersangka sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menegaskan Hasto berada di Indonesia, meski mangkir panggilan pemeriksaan dari KPK. Pastinya di Indonesia, kata Guntur, Senin lalu, dikutip dari Kompas.com. Ketua DPP PDIP, Roni Talapesi, menyebut Hasto tidak bisa memenuhi panggilan KPK lantaran menghadiri agenda partai yang sudah direncanakan sebelumnya. Agenda partai yang dimaksud ialah HUT ke-52 PDIP yang berlangsung hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Sekjen Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan pada hari ini, Senin, dikarenakan telah memiliki agenda yang telah terjadwal sebelumnya, jelas Roni, Senin. Karena itu, lanjut Roni, PDIP meminta kepada KPK untuk menunda pemeriksaan hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari tahun 2025 setelah peringatan HUT PDIP. Hasto Kristianto diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.
Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAU. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian, pada tanggal 6 Juni tahun 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21 atau pasal 13 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. KPK geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto buntut mangkir panggilan. Buntut mangkir dari panggilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, langsung turun geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Bekasi Timur. Penggeledahan tersebut terkait dengan penetapan status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Adapun rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang digeledah yakni di perumahan Taman Villa Kartini, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat, pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Hingga saat ini penggeledahan masih berlangsung. Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK, Hasto Kristianto. Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan bila kegiatan sudah selesai, kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, kepada wartawan. Diketahui, Hasto Kristianto selaku tersangka sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menegaskan Hasto berada di Indonesia, meski mangkir panggilan pemeriksaan dari KPK. Pastinya di Indonesia, kata Guntur, Senin lalu, dikutip dari Kompas.com. Ketua DPP PDIP, Roni Talapesi, menyebut Hasto tidak bisa memenuhi panggilan KPK lantaran menghadiri agenda partai yang sudah direncanakan sebelumnya. Agenda partai yang dimaksud ialah HUT ke-52 PDIP yang berlangsung hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Sekjen Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan pada hari ini, Senin, dikarenakan telah memiliki agenda yang telah terjadwal sebelumnya, jelas Roni, Senin. Karena itu, lanjut Roni, PDIP meminta kepada KPK untuk menunda pemeriksaan hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari tahun 2025 setelah peringatan HUT PDIP. Hasto Kristianto diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu, PAU, anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAU. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian, pada tanggal 6 Juni tahun 2024,
atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21 atau pasal 13 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. KPK geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto buntut mangkir panggilan. Buntut mangkir dari panggilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, langsung turun geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Bekasi Timur. Penggeledahan tersebut terkait dengan penetapan status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Adapun rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang digeledah yakni di perumahan Taman Villa Kartini, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat, pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Hingga saat ini penggeledahan masih berlangsung. Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK, Hasto Kristianto. Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan bila kegiatan sudah selesai, kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, kepada wartawan. Diketahui, Hasto Kristianto selaku tersangka sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menegaskan Hasto berada di Indonesia, meski mangkir panggilan pemeriksaan dari KPK. Pastinya di Indonesia, kata Guntur, Senin lalu, dikutip dari Kompas.com. Ketua DPP PDIP, Roni Talapesi, menyebut Hasto tidak bisa memenuhi panggilan KPK lantaran menghadiri agenda partai yang sudah direncanakan sebelumnya. Agenda partai yang dimaksud ialah HUT ke-52 PDIP yang berlangsung hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Sekjen Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan pada hari ini, Senin, dikarenakan telah memiliki agenda yang telah terjadwal sebelumnya, jelas Roni, Senin. Karena itu, lanjut Roni, PDIP meminta kepada KPK untuk menunda pemeriksaan hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari tahun 2025 setelah peringatan HUT PDIP. Hasto Kristianto diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAO. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian, pada tanggal 6 Juni tahun 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21 atau pasal 13 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. KPK geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto buntut mangkir panggilan. Buntut mangkir dari panggilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, langsung turun geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Bekasi Timur.
Penggeledahan tersebut terkait dengan penetapan status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Adapun rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang digeledah yakni di perumahan Taman Villa Kartini, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat, pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Hingga saat ini penggeledahan masih berlangsung. Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK, Hasto Kristianto. Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan bila kegiatan sudah selesai, kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, kepada wartawan. Diketahui, Hasto Kristianto selaku tersangka sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menegaskan Hasto berada di Indonesia, meski mangkir panggilan pemeriksaan dari KPK. Pastinya di Indonesia, kata Guntur, Senin lalu, dikutip dari Kompas.com. Ketua DPP PDIP, Roni Talapesi, menyebut Hasto tidak bisa memenuhi panggilan KPK lantaran menghadiri agenda partai yang sudah direncanakan sebelumnya. Agenda partai yang dimaksud ialah HUT ke-52 PDIP yang berlangsung hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Sekjen Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan pada hari ini, Senin, dikarenakan telah memiliki agenda yang telah terjadwal sebelumnya, jelas Roni, Senin. Karena itu, lanjut Roni, PDIP meminta kepada KPK untuk menunda pemeriksaan hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari tahun 2025 setelah peringatan HUT PDIP. Hasto Kristianto diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAO. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian, pada tanggal 6 Juni tahun 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21 atau pasal 13 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. KPK geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto buntut mangkir panggilan. Buntut mangkir dari panggilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, langsung turun geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Bekasi Timur. Penggeledahan tersebut terkait dengan penetapan status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Adapun rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang digeledah yakni di perumahan Taman Villa Kartini, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat, pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Hingga saat ini penggeledahan masih berlangsung. Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK, Hasto Kristianto. Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan bila kegiatan sudah selesai, kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, kepada wartawan. Diketahui, Hasto Kristianto selaku tersangka sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menegaskan Hasto berada di Indonesia,
meski mangkir panggilan pemeriksaan dari KPK. Pastinya di Indonesia, kata Guntur, Senin lalu, dikutip dari Kompas.com. Ketua DPP PDIP, Roni Talapesi, menyebut Hasto tidak bisa memenuhi panggilan KPK lantaran menghadiri agenda partai yang sudah direncanakan sebelumnya. Agenda partai yang dimaksud ialah HUT ke-52 PDIP yang berlangsung hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Sekjen Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan pada hari ini, Senin, dikarenakan telah memiliki agenda yang telah terjadwal sebelumnya, jelas Roni, Senin. Karena itu, lanjut Roni, PDIP meminta kepada KPK untuk menunda pemeriksaan hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari tahun 2025 setelah peringatan HUT PDIP. Hasto Kristianto diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAO. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian, pada tanggal 6 Juni tahun 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21 atau pasal 13 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. KPK geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto buntut mangkir panggilan. Buntut mangkir dari panggilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, langsung turun geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Bekasi Timur. Penggeledahan tersebut terkait dengan penetapan status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Adapun rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang digeledah yakni di perumahan Taman Villa Kartini, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat, pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Hingga saat ini penggeledahan masih berlangsung. Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK, Hasto Kristianto. Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan bila kegiatan sudah selesai, kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, kepada wartawan. Diketahui, Hasto Kristianto selaku tersangka sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menegaskan Hasto berada di Indonesia, meski mangkir panggilan pemeriksaan dari KPK. Pastinya di Indonesia, kata Guntur, Senin lalu, dikutip dari Kompas.com. Ketua DPP PDIP, Roni Talapesi, menyebut Hasto tidak bisa memenuhi panggilan KPK lantaran menghadiri agenda partai yang sudah direncanakan sebelumnya. Agenda partai yang dimaksud ialah HUT ke-52 PDIP yang berlangsung hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Sekjen Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan pada hari ini, Senin, dikarenakan telah memiliki agenda yang telah terjadwal sebelumnya, jelas Roni, Senin. Karena itu, lanjut Roni, PDIP meminta kepada KPK untuk menunda pemeriksaan hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari tahun 2025 setelah peringatan HUT PDIP.
Hasto Kristianto diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAO. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri. Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian, pada tanggal 6 Juni tahun 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21 atau pasal 13 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. KPK geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto buntut mangkir panggilan. Buntut mangkir dari panggilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, langsung turun geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Bekasi Timur. Penggeledahan tersebut terkait dengan penetapan status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Adapun rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang digeledah yakni di perumahan Taman Villa Kartini, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat, pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Hingga saat ini penggeledahan masih berlangsung. Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK, Hasto Kristianto. Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan bila kegiatan sudah selesai, kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, kepada wartawan. Diketahui, Hasto Kristianto selaku tersangka sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menegaskan Hasto berada di Indonesia, meski mangkir panggilan pemeriksaan dari KPK. Pastinya di Indonesia, kata Guntur, Senin lalu, dikutip dari Kompas.com. Ketua DPP PDIP, Roni Talapesi, menyebut Hasto tidak bisa memenuhi panggilan KPK lantaran menghadiri agenda partai yang sudah direncanakan sebelumnya. Agenda partai yang dimaksud ialah HUT ke-52 PDIP yang berlangsung hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Sekjen Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan pada hari ini, Senin, dikarenakan telah memiliki agenda yang telah terjadwal sebelumnya, jelas Roni, Senin. Karena itu, lanjut Roni, PDIP meminta kepada KPK untuk menunda pemeriksaan hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari tahun 2025 setelah peringatan HUT PDIP. Hasto Kristianto diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 kasus yang melibatkan buronan ex-calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku. Pertama, Hasto bersama advokat PDIP bernama Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka kasus dugaan suap mengenai penetapan pergantian antar waktu, PAO, anggota DPR periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Kedua, Hasto ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Adapun suap diduga dilakukan agar Harun ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAO. Caranya adalah dengan menyuap komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan. Nilai suapnya mencapai 600 juta rupiah. Suap itu dilakukan oleh Hasto bersama Doni Tri Istiqomah, Harun Masiku, dan Saiful Bahri.
Suap kemudian diberikan kepada Agustiani Tio Fridelina dan juga Wahyu Setiawan. Sementara itu, terkait dengan perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Masiku dengan mengarahkan para saksi itu agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Tak hanya itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Masiku, Hasto memerintahkan Nur Hasan, seorang penjaga rumah yang biasa digunakan sebagai kantornya, untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri. Kemudian, pada tanggal 6 Juni tahun 2024, atau 4 hari sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi terkait Harun Masiku, ia juga memerintahkan stafnya yang bernama Kusnadi untuk menenggelamkan gawai milik Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK. Atas perbuatannya, Hasto dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B dan pasal 21 atau pasal 13 UU Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Dalam perkembangannya, KPK mencegah Hasto Kristianto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. KPK geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto buntut mangkir panggilan. Buntut mangkir dari panggilan, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, langsung turun geledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Bekasi Timur. Penggeledahan tersebut terkait dengan penetapan status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku. Adapun rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang digeledah yakni di perumahan Taman Villa Kartini, Margahayu, Bekasi Timur, Jawa Barat, pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Hingga saat ini penggeledahan masih berlangsung. Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik untuk perkara dengan tersangka HK, Hasto Kristianto. Untuk perkembangan lebih lanjut akan disampaikan bila kegiatan sudah selesai, kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, kepada wartawan. Diketahui, Hasto Kristianto selaku tersangka sempat mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menegaskan Hasto berada di Indonesia, meski mangkir panggilan pemeriksaan dari KPK. Pastinya di Indonesia, kata Guntur, Senin lalu, dikutip dari Kompas.com. Ketua DPP PDIP, Roni Talapesi, menyebut Hasto tidak bisa memenuhi panggilan KPK lantaran menghadiri agenda partai yang sudah direncanakan sebelumnya. Agenda partai yang dimaksud ialah HUT ke-52 PDIP yang berlangsung hingga tanggal 10 Januari tahun 2025. Sekjen Hasto Kristianto